بسم الله الرحمن الرحيم. Assalatu wassalamu asrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Kama qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. Ba'da na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi ayatil ukhra am kuntum syuhada idh hadara ya'qub al-maut idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilaha wahida wa nahnu lahu muslimun. Semaqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Summa qala fi haditsin ukhra khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'a li ashabi. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma waj'alna minas sholihin. Amma ba'd. Para jamaah Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, pada kesempatan malam yang berkah ini alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah atas segala limpahan taufik, rahmat, hidayah dan maunahnya yang telah Allah berikan pada kita semuanya sehingga kita dapat melaksanakan apa yang menjadi tanggung jawab kita sebagai orang yang mengaku mengaku muslim, mengaku mukmin atau mengaku muslim, yaitu melaksanakan ibadah sholat maghrib dengan berjamaah. Dan alhamdulillah kita bersyukur tidak ada kenikmatan yang mulia, yang paling besar, yang agung di sisi Allah kecuali kenikmatan kita diperkenankan untuk bisa berkumpul, bermuajahah, bertatap muka di majelis ilmu, majelis yang disenangi dan disukai oleh seluruh makhluknya Allah, baik itu para malaikat, baik itu jin, manusia, tumbuh-tumbuhan, bahkan hewan atau binatang, baik yang ada di darat maupun ada di laut atau ada di air. Semua makhluknya Allah, mereka bersama-sama memohon ampun kepada Allah atau memintakan ampunan kepada Allah untuk orang-orang yang senantiasa memuliakan majelis-majelis ilmu. Jadi kalau kita perhatikan Bapak Ibu, ini yang dinamakan majelis ilmu, yaitu majelis yang di dalamnya disampaikan ayat-ayat Allah, yang disampaikan hadis-hadis Nabi, yang dijelaskan tentang perintah dan larangan, yang diterangkan tentang masalah kisah-kisah para rasul, para nabi dan ulama-ulama yang terdahulu dari kalangan orang-orang solih, dan juga menyampaikan tentang persoalan kehidupan di alam barzakh maupun di alam kehidupan akhirat. Oleh sebab itu para jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, maka kita wajib untuk terus bersyukur kepada Allah, yang dimana kita masih diberi oleh Allah nikmat yang paling agung, yaitu nikmat iman dan juga nikmat Islam. Kemudian yang kedua, tidak lupa salawat serta salam kita aturkan kepada baginda kita yang mulia Nabi Allah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atas jasa-jasa beliau, baik itu tenaga, pikiran, keringat, harta, bahkan nyawa yang diperuntukkan untuk menegakkan kalimat Allah, untuk memperjuangkan agama Allah, agama Islam ini, sehingga Islam ini bisa kita nikmati, bisa kita jadikan sebagai
yaitu panduan hukum kita, mengatur kehidupan kita. Dan juga mudah-mudahan kita aturkan juga kepada para keluarganya Nabi Muhammad SAW dan juga umatnya yang hidup di akhir zaman yang tetap istiqomah berpegang teguh kepada agama yang dibawanya. Dan mudah-mudahan kita berharap kepada Allah, memohon kepada Allah untuk bisa mendapatkan syafaatnya atas izin Allah nanti pada kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita memulai materi inti kita, saya ada sedikit cerita yang baik, insyaallah menjadi pelajaran kepada kita semua, insyaallah. Cerita atau kisah ketika pernah kita bertemu dengan seseorang yang orang ini memang kalau dilihat secara ekonomi ini sangat-sangat sederhana. Bahkan kalau orang bilang ini orang yang kurang mampu, ya, jadi kurang mampu. Akan tetapi orang ini atau orang tua ini luar biasa. Luar biasanya bagaimana ketika memiliki putra-putra atau putra-putri, anak-anak baik itu laki-laki ataupun perempuan, dia berharap agar anak-anaknya menjadi anak yang nanti bisa menjadi tabungan bagi dirinya, yang dimana setiap saat, setiap harinya nanti tatkala orang tuanya sudah meninggal dunia, ini akan terus dapat kucuran pahala. Meskipun di alam kubur, di alam barzah, tapi tetap dapat apa? Kucuran pahala. Harapannya seperti itu. Makanya orang tua ini berusaha mati-matian dengan segala tenaga, pikiran, usaha dan yang lain. Yang penting meskipun dia tidak memiliki harta yang lebih cukup untuk bisa memenuhi kebutuhannya, bahkan bisa dibilang kurang kalau untuk yang lainnya, tapi dia berharap, dia sangat senang dan bangga ketika memiliki anak-anak yang soleh atau solehah, sehingga anak-anaknya disekolahkan di pondok pesantren agar anak-anak ini menjadi anak-anak yang betul-betul nanti bisa mendoakan kedua orang tuanya, dan anak-anak ini bisa tetap bisa ibadah, mengenal Allah. Dengan mengenal Allah, beribadah kepada Allah, berbakti kepada Allah, maka secara tidak langsung ini orang tuanya dapat kucuran dana berupa pahala sampai hari kiamat. Nah, maka kalau kita mengambil dari kisah ini, para jamaah Bapak Ibu, ketika orang tua mengharapkan anak ini menjadi anak yang berbakti kepada orang tua, sekaligus anak yang solih, anak yang senantiasa betul-betul mengenal Allah, anak yang betul-betul mau beribadah kepada Allah, apapun perintah-perintah Allah itu dikerjakan dengan sebaik-baik mungkin. Maka kalau kita kembali kepada satu ayat di dalam surat Al-Baqarah, kalau nanti penjenengan buka ya, surat yang kedua ayat yang 133. Di dalam ayat ini Allah Ta'ala menjelaskan tentang kisah Nabi Yakub alaihissalam. Nabi Yakub ini merupakan nabi dari kalangan Bani Israel, dan Nabi Yakub ini merupakan generasi kedua dari putra Nabi Ibrahim alaihissalam, yang dimana Nabi Ibrahim alaihissalam memiliki dua istri, Sarah, ibunda Sarah, dan ibunda Hajar. Ibunda Hajar memiliki putra yaitu yang bernama Ismail, yang bermukim di wilayah Mekah, ya. Adapun ibunda Sarah ini jauh, ya, tempat tinggalnya ada yang mengatakan di wilayah Palestina sekitarnya. Nah, ketika ibunda Sarah ini memiliki putra yang bernama Ishak, kemudian Ishak memiliki putra yang bernama Yakub alaihissalam. Ya, jadi Nabi Yakub alaihissalam ini generasi yang kedua dari generasi Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi cucunya Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, ini silsilahnya Bapak Ibu ya, dari silsilah atau nasab dari Nabi
Ibrahim alaihissalam. Sedangkan Nabi Ismail ini tidak ada yang menjadi nabi sampai yang terakhir ya Allah izinkan, yaitu munculnya dari generasi berapa generasi ya, itu adanya Nabi Muhammad SAW. Jadi Nabi SAW ini kalau ditarik garis lurus ini berasal dari Nabi Ismail alaihissalam ya. Jadi para jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita mengambil kisah dari apa yang disampaikan oleh Nabi Yakub alaihissalam dalam perjalanan hidupnya sampai meninggal dunia, maka kalau kita lihat ada satu pelajaran yang bisa kita petik, yang bisa kita ambil. Ini sebagai orang tua ya, ketika memberikan wasiat nasihat kepada putra-putranya, termasuk putranya siapa? Nabi Yakub, Nabi Yusuf alaihissalam, yang memiliki ketampanan wajah yang luar biasa. Jadi di dunia ini ya, jadi seluruh para ulama ya, seluruh para ulama mengatakan Nabi Yakub alaihissalam itu ketampanannya itu diambil berapa persen dari surga. Jadi ketampanan Nabi Yusuf alaihissalam diambil berapa persen dari surga. Coba bayangkan, kalau nanti di surga seperti apa nih tampannya, luar biasa. Jadi di surga nanti tidak ada kok istilahnya yang pesek ya, yang hitam atau keriput atau tua atau yang lainnya. Di sana umurnya sama, mudanya juga sama, tampannya juga rata-rata sama. Nah, itu nanti di surga. Begitu juga wanitanya juga cantiknya rata-rata sama, ya, umurnya juga sama, ya, mudanya juga sama. Jadi nggak ada tua, nggak ada yang mungkin anak kecil yang baru lahir itu. Jadi di sana semuanya rata-rata sama. Nah, para jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita mengambil pelajaran di dalam kisah Nabi Yakub alaihissalam sebelum meninggal dunia, dia berpesan kepada putra-putranya. Apa pesan beliau? Beliau berpesan sebelum meninggal dunia, ini diabadikan di dalam Al-Qur'an, surat Al-Baqarah 133. Nanti bisa dibuka di rumah. Allah Ta'ala berfirman, Am kuntum syuhada'a id hadara Ya'qubal maut. Apakah kalian, kata Allah, tidak menyaksikan bagaimana di saat ketika Nabi Yakub alaihissalam kedatangan maut ya. Jadi ketika mau menjemput ya, Nabi maut menjemput Nabi Yakub atau kedatangan kematian beliau Nabi Yakub alaihissalam. Maka Nabi Yakub alaihissalam berpesan kepada putra-putranya, Itqala li banihi ma ta'buduna min ba'di. Berkata kepada putra-putranya, apa pesannya? Apa yang kalian sembah, yang kalian ibadahi, yang kalian taati setelah aku meninggal dunia. Ya, Masya Allah Bapak Ibu ya. Jadi pesan wasiat dari orang tua kepada putra-putranya, ini poinnya di sini ya, poinnya di sini. Qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ila wahida wa nahnu lahu muslimun. Maka semua putra-putranya menjawab, wahai ayahku, kami akan beribadah, menyembah, mentaati Rabbmu, Tuhanmu dan Tuhan nenek moyangmu, Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Ishak, yaitu Rabb yang satu, ilah yang satu, Tuhan yang disembah hanya satu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dan kami akan tetap menjadi orang muslim sampai kami meninggal dunia juga. Artinya kami akan tetap taat, tunduk, patuh kepada Allah sebagaimana yang engkau ajarkan Bapak ya. Para jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita perhatikan apa yang terjadi, kisah yang sampaikan tadi seorang tua, meskipun dia tidak memiliki harta yang lebih, tapi dia memiliki aset dari anak-anaknya, putra-putranya, yang cikal bakalnya nanti akan bisa menyelamatkan dia baik di alam barzakh dari siksa kubur atau fitnah kubur, maupun sampai nanti di akhirat kelak ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi para jamaah Bapak Ibu, harapan orang tua agar anaknya nanti menjadi anak yang juga bisa
memberikan manfaat, menyelamatkan dirinya dari azab kubur maupun dari azab api neraka nanti pada hari kiamat. Tapi caranya bagaimana? Caranya mensolehkan anaknya. Di samping dia mensolehkan dirinya, dia juga soleh, orang tuanya juga soleh, Bapak Ibu ya, soleha, orang tuanya ya ibadah, ya taat, ya menjaga sholat 5 waktunya. Harapan orang tua juga memiliki anak-anak yang soleh, yang soleha. Ingin supaya anaknya juga nanti meneruskan perjalanan hidupnya. Artinya tetap mentaati Allah, tidak berubah. Tidak berubah. Ketika orang tuanya taat, sebisa mungkin anaknya juga tetap taat. Ketika orang tuanya bisa komitmen istiqomah menjaga ibadah-ibadah wajibnya, sholat 5 waktunya dijaga, puasanya Ramadan dijaga, dan juga kewajiban-kewajiban yang lain, ya, seperti menuntut ilmu, belajar agama, dan yang lainnya. Bagi wanita menutup aurat, berjilbab, maka ketika punya anak laki-laki dan perempuan, ini bisa diteruskan. Maka ketika ini bisa diteruskan, ketaatan kepada Allah, amal-amal kebajikan, amal soleh ini, maka apa yang terjadi Bapak Ibu? Maka inilah menjadi aset yang paling terpenting bagi orang tuanya, baik orang tuanya sudah terbujur kaku di alam kubur, di alam barzakh, sampai nanti dibangkitkan di yaumul hisab, di padang mahsyar, di hari akhirat nanti. Ya. Maka di sini Nabi Yakub alaihissalam ingin menanyakan kepada putra-putranya, kira-kira setelah saya meninggal dunia, siapa yang kamu sembah? Apa yang kamu sembah? Apa yang kalian lakukan? Maka ternyata apa? Putra-putranya dengan begitu jelas, lugas menyatakan, kami tetap akan menjadi orang muslim, tetap menyembah Allah dan menyembah Tuhan yang disembah oleh nenek moyang kau, Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Ishak, ya, yaitu Tuhan yang satu, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya putra-putra Nabi Yakub tetap mentauhidkan Allah, beriman kepada Allah, tetap menjaga ibadah-ibadah yang wajib, ya, sholat, puasa, dan yang lainnya. Ini bukti nyata Bapak Ibu bahwa Nabi Yakub alaihissalam mengharapkan kepada putra-putranya cuma satu, agar engkau tetap ibadah kepada Allah. Jadi Nabi Yakub tidak pernah memikirkan bagaimana nanti dengan harta saya, bagaimana dengan warisan saya, bagaimana dengan pekerjaan kalian, bagaimana dengan bisnis saya, bisnis kalian, perusahaan saya, perusahaan kalian, jual beli saya, jual beli kalian, ini dan itu. Urusan dunia tidak pernah dipikir oleh Nabi Yakub alaihissalam. Buktinya apa? Semua putra-putranya sukses, bisa hidup. Bahkan dari generasi Nabi Yakub, di antara 12 putra Nabi Yakub itu ada yang menjadi seorang Rasul Allah. Nah itu, sampai ke bawahnya. Jadi para jamaah Bapak Ibu, ini harapan orang tua kepada anak-anaknya supaya menjadi anak yang apa? Anak yang taat, anak yang soleh. Maka kalau sudah punya anak yang soleh, nggak usah khawatir Bapak Ibu. Setiap hari kita kalau sudah meninggal dunia akan terus mendapatkan apa? Ampunan dari Allah berkat anak kita ketika anak kita mengangkat kedua tangannya, Rabbi firli warhamni, Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ini doa anak untuk, ini doa anak untuk orang tua. Coba Bapak Ibu, kalau seandainya kita sudah meninggal dunia, anak-anak kita mendoakan semua, ya. Karena apa? Karena mereka mengerti tentang agama. Kita berusaha sudah mendidiknya, mengajarkan ilmu, memasukkan mereka ke tempat-tempat yang di situ terdapat ilmunya Allah. Pembinaan tentang Al-Quran, pembinaan tentang hadis-hadis Nabi, tentang hukum-hukum Allah, perintah-perintah Allah, larangan-larangan Allah. Mereka mengerti. Ketika sudah mengerti, apa yang terjadi Bapak Ibu? Mereka akan mempraktekannya. Jadi ketika orang tua ini tidak punya apa-apa, tapi punya
tinggalan anak-anak yang soleh, Masya Allah luar biasa. Persis sebagaimana Nabi Yakub alaihissalam, harapannya supaya anaknya tetap menyembah Allah, tetap beribadah kepada Allah. Inilah yang dijanjikan oleh Allah. Orang tua, anak-anak dan keturunannya, anak cucu-cucunya kalau terus seperti ini dalam pendidikan agama Allah, dikenalkan dengan ilmunya Allah, dikenalkan dengan bagaimana perintah-perintah Allah dan larangan Allah, insya Allah bisa berkumpul masuk surga bersama-sama. Jelas Bapak Ibu? Siapa yang tidak ingin kita semua yang hadir di sini, kita punya anak, kita punya keturunan, kita punya cucu-cucu nanti sampai bahkan 7 keturunan, bahkan 10 keturunan. Harapannya mereka tetap dalam ketaatan kepada Allah. Mereka berada dalam peribadatan kepada Allah. Masih mengenal Allah Bapak Ibu. Siapa yang nggak senang, siapa yang nggak sumringah, siapa yang nggak bangga Bapak Ibu, berkumpul kembali nanti di surga. Karena apa? Tidak ada kegembiraan, kebanggaan setelah manusia nanti di akhirat dimasukkan ke dalam surga. Seseorang masuk surga ketika mereka bisa melihat Allah, bisa bertemu dengan Allah. Yang kedua, mereka bisa berkumpul dengan keluarganya kembali. Jadi orang nanti di surga itu yang diingat siapa? Keluarganya dulu. Baru nanti yang lainnya. Mana orang tua saya, mana ayah saya, mana ibu saya, mana kakak saya, mana adik-adik saya, mana cucu saya. Itu yang diingat. Ketika Allah menakdirkan bisa masuk surga semua, Masya Allah. Hada busroh. Ini kabar gembira yang luar biasa. Tapi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT dengan syarat apa? Sejak awal kita mumpung masih hidup, tanamkan, didik, bimbing anak-anak kita, cucu-cucu kita untuk senang kepada agama, cinta kepada ilmu, dan mengenal Allah. Jadi itu aset yang harus kita bawa nanti pada hari kiamat kelak. Anak-anak yang soleh, cucu-cucu yang soleh atau solehah. Maka dipesan kepada kita semuanya, seandainya kita mau meninggal dunia, atau mungkin sekarang sebelum meninggal dunia, secepatnya, jangan ditunda-tunda Bapak Ibu. Pesan kepada anak-anak kita, cucu-cucu kita, nak, ayo sholat 5 waktu dijaga, ayo ibadah kepada Allah, ayo puasa, ayo ngaji, ayo belajar agama, ayo menutup aurat. Ayo kita ibadah-ibadah yang lain dikerjakan, baca Quran dan yang lain terus. Kenapa Bapak Ibu? Kalau sampai anak-anak kita, cucu kita yang kita ajarkan tentang agama, kita ajak mereka untuk ibadah kepada Allah, itulah yang cikal bakal akan mendoakan kita. Begitu bahagianya Bapak Ibu ya, kalau saya melihat, mendengar orang yang mungkin tidak punya apa-apa, ya, tidak kaya pun tidak, tapi dia bangga kalau punya anak-anak yang soleh dan soleha. Kenapa? Itu yang akan menyelamatkan diri nanti di alam kubur, dari fitnah kubur, azab kubur, dan juga nanti di akhirat kelak. Ya, mudah-mudahan ini bisa menjadi inspirasi kita ya Bapak Ibu. Ya. Harapan kita, ya mudah-mudahan keluarga kita, semua anak-anak kita, cucu kita, mudah-mudahan kita berharap bisa berkumpul kembali di surga. Amin ya robbal alamin. Dengan catatan kalau mereka soleh dan soleha, menjaga sholat 5 waktu, puasa di bulan Ramadan, menutup aurat, belajar agama, mengerti tentang perintah dan larangan Allah, dan juga mengerjakan semua perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Itu syaratnya. Ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun.